Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Senang sekali kembali kita berjumpa dalam program Pesan Gembala untuk Jemaat GBI Sigma. Nah, pada kesempatan saat ini kita akan belajar satu kisah tentang apa yang diajarkan Rasul Paulus kepada Jemaat Filipi. Tertulis dalam Filipi pasal 4 ayat 4 dan ayat 5. Firman Tuhan berbunyi demikian. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan. Dan apa yang kita baca tadi merupakan sebuah pesan Tuhan untuk kita menjadi berbahagia, supaya kita berbahagia. Nah, kemudian apa yang ada di benak atau di pikiran Bapak Ibu? Kalau di ayat 5 bagian terakhir tadi dikatakan bahwa hari Tuhan sudah dekat. Nah, kemudian apa reaksi, pikiran, atau apa yang akan Bapak Ibu lakukan kalau mendapat kabar, berita bahwa hari Tuhan sudah dekat? Apakah Bapak Ibu sikapnya biasa-biasa saja, masa bodoh, karena berita itu toh sudah sering kita dengar, bahkan mungkin dari kecil kita sudah pernah mendengar waktunya sudah dekat. Tapi kok sampai saat ini waktu itu masih belum datang. Ya, kita masih tetap seperti biasa. Atau mungkin kita bahagia ketika kita mendengar bahwa waktunya sudah dekat. Kenapa bahagia? Ya mungkin kita akan berjumpa dengan Tuhan. Atau sebaliknya kita sedih, ya, kita khawatir, atau mungkin juga kita takut. Ya, kenapa kita takut? Ya mungkin kita merasa kita ini masih jauh dari Tuhan. Nah, kalau keadaannya demikian, ya pesannya ya bertobatlah. Nah, apapun reaksi kita ketika kita mendengar bahwa hari Tuhan sudah dekat, ya, maka kita akan memberikan suatu respon, memberikan suatu reaksi yang ada di pikiran, dan respon itu akan muncul ketika kita dihadapkan pada sesuatu keadaan atau suatu masalah, situasi yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Nah, ketika situasinya mengatakan bahwa hari Tuhan sudah dekat atau Tuhan sudah dekat, maka reaksi apa yang sebenarnya ada di hati dan di pikiran Bapak Ibu semua? Tuhan sudah dekat itu bisa berarti bahwa harinya akan datang, Tuhan datang kembali kedua kali, atau istilah lain bisa dikatakan hari kiamat atau akhir zaman. Kemudian kata Tuhan sudah dekat semestinya juga akan mendorong kita untuk lebih dekat juga kepada Tuhan. Membangun persekutuan dengan Tuhan, persekutuan yang menyenangkan dengan Tuhan, menikmati waktu-waktu bersama dengan Tuhan. Waktu-waktu persekutuan dalam ibadah, waktu-waktu persekutuan secara pribadi dalam doa, dalam penyembahan, waktu-waktu persekutuan dalam ucapan syukur, waktu-waktu persekutuan untuk mendengarkan khotbah atau baca firman. Dan semuanya itu harus kita lakukan dengan hati yang penuh dengan sukacita, hati yang gembira, dan yang menyenangkan Tuhan. Nah, apapun reaksi dan masalah atau situasi yang terjadi, firman Tuhan menasihatkan kepada kita, bersukacitalah senantiasa. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi, bersukacitalah dan bergembiralah. Nah, ini adalah suatu pesan yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita untuk kita senantiasa bergembira dalam menghadapi segala sesuatu apapun juga. Termasuk hari-hari ketika kita menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Karena firman-Nya berpesan bahwa harinya sudah dekat, waktunya sudah dekat. Tapi sebelumnya diawali dengan perkataan bersukacitalah.
Nah, kenapa kita perlu bersuka cita Bapak Ibu? Yang pertama, satu alasan kenapa kita perlu bersuka cita untuk menantikan hari kedatangan Tuhan Yesus, karena Tuhan memberikan satu jaminan kepada kita untuk masuk ke dalam surga. Karena kita adalah anak, kita sudah diadopsi menjadi anak-anak Allah. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, tapi semua karena anugerah Tuhan. Dialah yang mengangkat kita, dialah yang menjadikan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ketika kita percaya, ketika kita menerimanya, maka kita diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Nah, menjadi anak-anak Allah berarti kita mewarisi apa yang Allah miliki. Sampai saat ini Allah tinggal dalam satu kerajaan surga, dan surga itu adalah milik Tuhan. Kalau kita anak, maka kita mewarisi bagian untuk memiliki surga, menjadi bagian tinggal di dalam kerajaan surga. Nah, Lukas 10 ayat 20 mengatakan, namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga. Jadi ini suatu kisah bahwa menjadi anak Tuhan itu diberikan kuasa. Kuasa untuk mengusir setan, kuasa untuk menyembuhkan, kuasa untuk melakukan keajaiban-keajaiban, kuasa untuk melakukan mukjizat-mukjizat. Tapi terhadap semuanya itu jangan kita berbahagia karena itu. Tapi berbahagialah untuk satu hal, karena nama kita terdaftar di dalam kerajaan surga. Nah, ini berarti ada satu jaminan buat kita untuk masuk dalam kerajaan surga. Itulah alasan pertama kenapa kita harus berbahagia. Nah, alasan kedua, kenapa Tuhan mengajar kepada kita untuk senantiasa berbahagia? Karena Bapa akan memberikan kepada mereka yang percaya dan berserah. Nah, di dalam Mazmur 37 ayat 4 dikatakan, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Bapa kita yang tahu akan segala sesuatu, bahkan apa yang masih tersembunyi di hati manusia, itu Tuhan tahu. Manusia tidak tahu tentang apa yang ada di dalam hati sesamanya. Apa yang tersimpan di dalam hati tidak ada seorang pun yang tahu, tetapi Tuhan yang tahu. Nah, Tuhan yang tahu itu berjanji bahwa Dia akan memberikan segala sesuatu apa yang diinginkan hatimu. Nah, tentu saja kita harus mendapatkan perkenanan dari Tuhan. Kalau kita bisa menyenangkan hati Tuhan, berjalan seturut seirama dengan kehendak Tuhan, melakukan apa yang Tuhan perintahkan, percayalah, maka setiap apa yang menjadi keinginan hati kita, Tuhan akan penuhi. Karena ini adalah janji yang Tuhan berikan kepada kita. Lalu poin yang ketiga, kenapa kita disuruh untuk berbahagia? Sebab hati yang gembira adalah obat. Ya, mungkin hal ini sering kita dengar. Seperti tertulis di dalam Amsal 17 ayat 22 mengatakan bahwa hati yang gembira adalah obat. Nah, Bapak Ibu dan Saudara tahu bahwa obat itu berfungsi untuk menyembuhkan, memulihkan, memberikan kesehatan. Itu adalah fungsi dari obat. Berarti menguatkan, memulihkan kesehatan, dan kesehatan yang kita perlukan itu tidak sekedar kesehatan secara tubuh, tapi jiwa dan roh kita juga perlu sehat. Paulus berdoa kepada kita supaya tubuh, roh, dan jiwa kita senantiasa terpelihara dengan sempurna. Di 1 Tesalonika 5 ayat 23 dikatakan, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dan tak bercacat pada kedatangan Kristus Tuhan kita. Jadi menjelang hari kedatangan Tuhan Yesus Kristus, biarlah kita menyiapkan diri secara roh, secara jiwa, juga secara tubuh, semuanya menjadi sehat, menjadi kuat, sempurna di dalam Tuhan. Secara utuh kita persembahkan tubuh dan roh jiwa kita ke hadapan Tuhan sebagai persembahan yang berkenan kepada Tuhan.
Karena kesempatan untuk kita bisa memberikan persembahan yang berkenan kepada Tuhan adalah mempersembahkan hidup kita. Di dalam hidup itu meliputi hidup secara roh, hidup secara jiwa, tetapi juga hidup secara tubuh. Dan kalau ketiganya itu menjadi sehat, sempurna, itu maka kita bisa merasakan suatu kebahagiaan karena adanya damai sejahtera yang dari Tuhan. Karena Tuhan telah memberikan damai sejahteranya kepada kita untuk memelihara tubuh, roh, dan jiwa kita secara sempurna untuk menghadapi hari-hari di mana kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Tuhan Yesus memberkati. Amin.